Baik, berikutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang struktur pengulangan dengan menggunakan struktur for, ya. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, struktur pengulangan dengan menggunakan struktur for ini ya lebih tepat digunakan kalau kita, sudah tahu kira-kira ya pengulangan yang akan dilakukan itu akan dilakukan sebanyak berapa kali. Ya, sebenarnya kemarin kita juga udah coba kan kayak nulis halo 10 kali dengan menggunakan while do dan repeat until ya. Itu bisa dilakukan, tapi alangkah lebih tepatnya kalau kita sudah tahu berapa kali jumlah pengulangan yang akan dilakukan, kita menggunakan struktur for ini. Kenapa? Ya. Jadi di struktur for ini ya, counter kita itu akan bertambah ya atau berkurang untuk yang decreasing for-nya secara otomatis. Kalau kita pakai yang repeat until atau while do kemarin kan, kita kan harus menambahkan sintaks untuk menginkremen atau menambah nilai counter secara manual kan, harus kita tambahkan misalkan i titik 2 sama dengan i plus 1 untuk menginkremen atau menambah nilai counternya. Nah, dengan menggunakan struktur for ini hal itu tidak perlu kita lakukan ya, karena itu sudah otomatis ya diakomodir dengan struktur for ini ya. Jadi nilai counternya ini akan selalu bertambah satu ya untuk yang ascending for ya setiap kali pengulangan dilakukan, dan akan selalu otomatis berkurang satu untuk descending for-nya. Nah, jika counter pengulangan sudah mencapai jumlah yang dispesifikasikan, maka pengulangannya akan berhenti. Nah, bentuk umum for ya yang akan kita pelajari ada for yang menaik dan for yang menurun. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah for yang menaik. Berikut adalah bentuk umum dari algoritmanya ya, struktur pengulangan dengan menggunakan for. For ya, variabel ini adalah counternya dari nilai awal to nilai akhir do ya. Kemudian aksinya ini berisi instruksi yang mau diulang ya, kemudian diakhiri dengan end for. Ya, ini bentuk umum dari algoritmanya. Tapi kalau misalkan di transaksi dalam bahasa Pascal, kita tidak mengenal end for, jadi cukup kita tutup dengan titik koma saja. Jadi ini sintaks dalam bahasa Pascalnya. For variabel counternya apa? Titik 2 sama dengan nilai awal to nilai akhir do ya, baru apa aksi yang mau diulang. Nah, sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya saat belajar if, case ya, repeat until, while do. For ini juga hanya mengenal satu baris instruksi setelahnya. Jadi kalau jumlah instruksi yang mau diulang lebih dari satu, kita harus membuat blok dengan mengapitnya dalam begin dan end. Berikut catatan terkait struktur for yang menaik ini. Nah, variabel atau counter yang digunakan harus bertipe sederhana ya, kecuali bertipe real. Jadi tidak boleh bertipe real. Biasanya yang sering kali digunakan itu adalah integer. Kemudian karena ini naik, nilai awalnya harus lebih kecil atau sama dengan nilai akhir. Nah, kenapa? Karena kalau nilai awalnya lebih besar daripada nilai akhir, maka badan pengulangannya tidak akan pernah dimasuki. Pengulangannya tidak akan pernah berjalan. Nah, pada awalnya variabel itu diinisialisasi dengan nilai awal, dan nilai counternya ini, variabel counternya akan otomatis bertambah satu setiap kali aksi pengulangan dilakukan, sampai akhirnya ketika counter atau variabel counter ini sama dengan nilai akhirnya, maka pengulangannya akan berhenti. Nah, rumus untuk mengetahui jumlah pengulangan yang terjadi, ini rumusnya adalah nilai akhir dikurangi nilai awal ditambah 1. Lalu aksi ini adalah
berisi satu atau lebih dari satu instruksi yang akan diulang ya. Tentunya kalau ada lebih dari satu, jangan lupa untuk mengapit dengan begin dan end. Kita buat blok supaya dia dianggap sebagai satu kesatuan yang akan diulang. Nah, ini adalah contohnya. Jadi, program cetak halo. Jadi, program ini akan mencetak halo sebanyak 10 kali. Ya, variabel yang kita perlukan adalah variabel counternya. Ya. Jadi, kita cukup for counter kita dari 1 sampai 10 do write learn halo. Ini aja. Cukup sudah selesai, maka akan tampil di layar halo ya, ada 10 baris. Ya, cuman jangan lupa ya tambahkan readline di sini untuk mengaktifkan si layar outputnya sehingga outputnya bisa terlihat. Contoh yang kedua, mencetak angka dari 1 sampai 20 ya. Jadi angka di sini adalah counternya. For angka dari 1 sampai 20 do write learn angka, maka akan tampil angka dari 1 sampai 20 ya, sebanyak 20 baris karena kita menggunakan write learn di sini. Nah, kalau tadi kita udah menentukan berapa kali pengulangannya dilakukan, bisa juga kalau kita mau menyerahkan kepada user kira-kira mau berapa kali sih pengulangannya itu dilakukan. Nah, misalkan seperti contoh 3 ini adalah program untuk mencetak n angka di mana terserah user dia mau memasukkan berapa angka, mencetak berapa angka ya. Jadi di sini kita menggunakan dua variabel. Yang pertama n. N-nya ini adalah berapa jumlah angka yang mau dimasukkan user, dan angkanya di sini kita gunakan sebagai counter. Jadi pertama kita minta user masukkan angka ya. Nah, ini angka tapi di sini ingat loh jumlah yang di angka yang mau ditampilkan oleh user ini disimpan dalam variabel n ya. Angka di sini kita gunakan sebagai counter. Variabel angka kita gunakan sebagai counter. Nah, jadi for angka dari 1 sampai n do ya write learn angka, maka akan tampil ya angka dari 1 sampai n sesuai dengan yang dimasukkan oleh user. Seperti itu.